Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Guru ngaji berkedok pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah diringkus polisi karena mencabuli 3 orang santri. Pelaku ditangkap setelah mengabaikan 2 kali pemanggilan polisi. Bayu Aji Anwari yang disebut sebagai pimpinan pondok pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kafi di kota Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena mencabuli 3 orang santriwati. Pria 45 tahun ini ditangkap di Bekasi, Jawa Barat dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara saat beraksi, korban santriwati didoktrin oleh pelaku. Para korban juga diiming-imingi akan didampingi dan akan dibiayai hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tersangka juga memiliki ruang khusus berupa ruang bawah tanah atau bunker untuk melakukan aksi bejatnya. Melakukan perbuatan cabul terhadap korban di TKP kamar tadi yang kecil, tadi dengan cara meremas korban dan korban langsung berteriak. Namun tersangka melarang korban berteriak. Kejadian kedua di tahun 2021 saat korban liburan sekolah, korban pulang ke Semarang dan diajak pergi oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor juga sudah kita sita. Namun korban tidak tahu akan diajak pergi kemana. Di tengah perjalanan korban diberikan es buah, kemudian diajak ke salah satu hotel di wilayah Banyumanik. Sementara Lurah Lempong Sari, Kota Semarang menangkis tersangka adalah pimpinan pondok pesantren. Dia berKTP Rejosari, Semarang Timur. Nah, dia masuk hanya sebagai warga biasa. Terus beli rumah di sini. Nah, terus mengadakan pengajian biasa. Jadi dikenal sama warga cuman pengajian biasa gitu, bukan pondok. Polisi masih mendalami dugaan adanya santri-santri lain yang menjadi korban aksi bejat tersangka. Maulana, Semarang, Jawa Tengah. Ya, untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Kanit PPA Polrestabes Semarang, AKP Nimade Srinitri. Selamat sore, Bu. Iya, ya, Bu Srinitri, ini kami mau konfirmasi lagi. Ini kan dikatakan bahwa ada 6 korban sejauh ini. Apakah semuanya santri atau hanya 3 yang santri, sisanya di luar santri? Seperti apa, Bu Srinitri? Baik, sedikit menjelaskan Mas, jadi memang betul kami menangani kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh inisial BAA dan sudah kita amankan dan sampai saat ini dalam proses pemberkasan. Dan untuk santri yang kami terkonfirmasi dalam pemeriksaan ada 3 orang Mas, jadi ada 2 yang sudah dewasa dan 1 orang anak-anak. Untuk statusnya sendiri, mereka sendiri merupakan anak dari jamaah yang selalu mengikuti kajian atau pengajian di tempat milik dari saudara BAA ini. Begitu, Mas. Berarti korbannya 3 begitu ya, bukan 6 begitu ya, Bu ya? Baik, untuk jumlah korban sendiri kami terus berkoordinasi dengan UPTD PPA dan kami tetap menampung apabila ada yang merasa sebagai korban, kami siap untuk kita proses dan kita jadikan saksi juga di dalam perkara ini. Seperti itu. Baik, lalu sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan dari kepolisian terkait dengan maksudnya yang terjadi pada para korban sejauh ini? Ya, untuk korban sendiri sampai saat ini masih menjalani terapi pemeriksaan psikologis dan pendampingan dari UPTD PPA Kota Semarang, DP3A Provinsi, serta pendampingan dari Kementerian PPA sampai dengan proses hukum ini berjalan sampai dengan persidangan, Mas. Jadi untuk proses sampai saat ini kita melengkapi berkas perkara dan segera kami kirimkan ke kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut dan agar supaya berkas bisa segera disidangkan. Demikian. Baik, ini apakah betul Ibu Srinitri ini ruangan bawah tanah itu dibuat untuk digunakan untuk perbuatan bejat pelaku begitu atau tindakan asusila? Atau apa digunakan untuk hal lain? Seperti apa, Bu? Baik, menjelaskan sedikit terkait dengan TKP yang digunakan oleh tersangka ini untuk melakukan perbuatan asusila tersebut. Jadi memang awalnya ini merupakan rumah pribadi dari BAA. Jadi di sana dibuatkan rumah dan juga sebagai tempat berkumpul para jamaah dan juga sebagai tempat transit dari para santri yang akan bersekolah di Malang. Jadi memang tersangka BAI ini mengirimkan anak-anak santri yang ingin bersekolah di Malang. Sebelum itu berangkat, mereka ditransitkan di tempat milik BAA ini, yang memang tempatnya banyak sekali ruangan kecil dan beberapa ada juga ruang-ruang rahasia yang kemarin kami juga sudah melakukan pemeriksaan olah TKP di sana. Seperti itu.
Memang itu rumah pribadi, Mas. Ya. Iya baik. Jadi ini adalah rumah pribadi ya Ibu Srinitri. Nah terkait dengan penggelapan uang milik para santri ini, hanya dia yang mengetahui atau ada pihak lain hingga akhirnya pelaku bisa dengan leluasa menggunakannya? Nah, jadi betul memang ada dugaan penipuan penggelapan juga yang dilakukan oleh BAA ini, namun terkait dengan proses tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Semarang dan ditangani oleh unit lain. Kebetulan kami menangani kejahatan asusilanya, Mas Rolando. Oke baik, untuk pendampingannya sendiri singkat saja seperti apa Bu? Pendampingan korban sampai saat ini mendapatkan pendampingan dari PT DPP Kota Semarang, DP3A Provinsi, karena memang korban ini berdomisili di luar wilayah Kota Semarang, dan juga kami juga meminta bantuan pendampingan dari Kementerian PPA sampai dengan proses persidangan selesai. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih AKP Nimade Srinitri, Kanit PPA Polrestabes Semarang sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat senantiasa.